184650056 kelas B. Di sini saya akan membahas dua jurnal ilmiah yang menggunakan metode forward chaining dan backward chaining. Di era perkembangan teknologi saat ini, sistem pakar menjadi salah satu solusi cerdas untuk membantu manusia mengambil keputusan secara cepat dan akurat. Dua metode yang sering digunakan dalam sistem pakar adalah forward chaining dan backward chaining. Pada video ini, kita akan membahas dua jurnal ilmiah terbaru tahun 2024 sampai 2025 yang menggunakan kedua metode tersebut. Kita akan melihat judulnya, penulisnya, bagaimana penelitian dilakukan, apa hasilnya, serta apa perbedaan mendasar dari kedua jurnal itu. Untuk yang pertama yaitu jurnal forward chaining yang berjudul Expert System for Diagnosing Cellular Plan Design Using the Forward Chaining Method. Ditulis oleh Dhani Ahmad Izul Haq, Yani Parti Astuti, dan Dava Yusa Aditama, dan dipublikasikan dalam Journal of Applied Informatics and Computing tahun 2025. Untuk penelitian ini dibuat sebagai solusi dari masalah yang sering dialami petani bawang merah. Banyak tanaman bawang merah terserang penyakit, namun petani sering kesulitan untuk mengidentifikasi jenis penyakitnya karena akses terhadap pakar petani yang sangat terbatas. Untuk itu, para peneliti mengembangkan sistem pakar berbasis web yang mampu mendiagnosis penyakit bawang merah yang hanya dengan memilih gejala tampak pada tanaman. Metode forward chaining ini sistem ini menggunakan metode forward chaining, artinya proses dimulai dari gejala yang dimasukkan, mulai dari gejala yang dimasukkan pengguna, lalu sistem yang mencocokkan gejala-gejala tersebut dengan aturan if-then yang telah dibuat berdasarkan wawancara dengan para petanian. Step by step, sistem melacak fakta-fakta yang cocok hingga akhirnya sistem dapat menghasilkan diagnosis penyakit, data penyakit dan gejala. Dari hasil penelitian ditemukan 5 penyakit utama pada bawang merah. Yang pertama yaitu bercak ungu, embun bulu, antarkosa, mati pucuk daun, dan moler. Setiap penyakit punya gejala spesifik seperti daun menguning, busuk pangkal daun, bercak keunguan, dan sebagainya. Semua gejala tersebut dimasukkan ke dalam basis pengetahuan agar sistem bisa melakukan analisis yang akurat. Kemudian hasil dari pengujian ini, sistem diuji menggunakan 2 tahap pengujian. Yang pertama yaitu pengujian akurasi menunjukkan hasil 93,3%, yang artinya diagnosis sistem sangat mendeteksi diagnosis pakar. Kedua, pengujian menggunakan teknik K-fold cross validation dengan nilai K sama dengan 10 menghasilkan akurasi rata-rata 98,37%. Ini menunjukkan bahwa sistem sangat stabil dan dapat diandalkan. Untuk implementasi sistemnya, sistem ini kemudian dikembangkan dalam bentuk website. Petani cukup membuka web, memilih gejala, lalu sistem akan ditampilkan hasil diagnosis beserta solusi penanganannya. Dengan cara ini, petani dapat mengetahui penyakit tanaman dengan tepat dan tanpa harus bertemu ahli. Kemudian kita akan lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini berjudul Implementasi Backward Chaining untuk mendeteksi tingkat stres belajar siswa SMK. Ditulis oleh Hamka Witri Kamase, M. Salim, dan Salma Penua, dan dipublikasikan dalam Jurnal Informatika Polynerma tahun 2025. Penelitian ini berfokus pada masalah stres belajar pada siswa SMK. Banyak siswa mengalami tekanan mental akibat beban akademik dan praktik kejuruan yang tinggi. Guru bimbingan konseling biasanya melakukan deteksi stres secara manual melalui wawancara dan angket. Namun, cara ini membutuhkan waktu lama.
Untuk itu, peneliti membuat sistem pakar berbasis web yang dapat mendeteksi tingkat stres secara otomatis. Metodenya yaitu sistem dalam jurnal ini menggunakan metode backward chaining, berbeda dengan forward chaining yaitu dimulai dari gejala. Backward chaining justru dimulai dari hipotesis. Misalnya, apakah siswa mengalami stres ringan, sedang, atau berat? Dari hipotesis tersebut, sistem kemudian mengecek apakah gejala yang dipilih siswa sesuai untuk membuktikan hipotesis tersebut. Kemudian, data, gejala, dan tingkat stres. Peneliti mengidentifikasi 22 gejala stres dari hasil wawancara dengan guru BK. Contohnya, sulit tidur, mudah lelah, merasa cemas, tidak percaya diri, mudah marah, dan sering melamun. Dari gejala tersebut, sistem akan menentukan tingkat stres siswa dalam 5 kategori: sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kemudian hasil dari sistem yang diuji menggunakan white box dan black box testing untuk memastikan logika dan fungsinya berjalan dengan benar. Hasilnya, sistem mampu memberikan diagnosis tingkat stres dengan tepat dan konsisten dibandingkan hasil evaluasi guru BK. Bahkan, sistem menyediakan saran penanganan seperti konseling, mingguan, atau intensif. Kemudian manfaat sistemnya, dengan adanya sistem ini, mahasiswa dapat melakukan konsultasi awal secara mandiri. Guru BK pun terbantu karena proses identifikasi siswa yang mengalami stres bisa dilakukan lebih cepat dan objektif. Kemudian, untuk perbedaan dari kedua jurnal tadi, setelah kita bahas kedua jurnal, kita bisa melihat beberapa perbedaan penting. Yang pertama, bidang penelitian. Jurnal forward chaining berfokus pada pertanian, sedangkan backward chaining berfokus pada pendidikan. Kedua arah penyelesaian sistem forward chaining bekerja dari gejala menuju kesimpulan, backward chaining bekerja dari dugaan atau hipotesis menuju pemeriksaan gejala. Yang ketiga yaitu jenis data. Forward chaining menggunakan gejala penyakit fisik tanaman, sedangkan backward chaining menggunakan gejala psikologis dan emosional siswa. Dan yang keempat yaitu hasil sistem. Forward chaining menghasilkan diagnosis penyakit tanaman dengan akurasi hingga 98%. Backward chaining menghasilkan klasifikasi tingkat stres dan saran penanganan. Yang kelima, penggunaan akhir. Forward chaining digunakan oleh petani, sedangkan backward chaining digunakan oleh siswa dan guru BK. Dari kedua jurnal ini, kita dapat melihat bagaimana kecerdasan buatan diterapkan dalam bidang petani dan pendidikan. Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu manusia menyelesaikan masalah secara lebih cepat, tepat, dan efisien. Forward chaining dan backward chaining adalah dua teknik penalaran yang saling melengkapi dan sangat berguna dalam pengembangan sistem pakar. Oke, mungkin itu saja video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.